Dunia yang kacau balau ini asalnya dari mana? Apa betul Tuhan menciptakan dunia yang kacau balau? Kalau gitu berarti sebenarnya dosanya tuh dari mana? Apakah malaikat itu sebenarnya ya emang ada kemungkinan berdosa? Kenapa Tuhan tidak mencegah hal itu? Maksudnya kayak, ya aku gak usah nyiptain malaikat ini. Karena aku tahu dia nanti ke depannya akan membelot. Atau Tuhan cari rival. Jadi King James ini tiba-tiba menerjemahkan bintang timur itu sebagai Lucifer. Gitu. Nah, pertanyaannya kemudian King James-nya tahu dari mana? Ya, tapi iblis belum disiksa. Nah, kalau kita balik lagi ke situ. Iblis belum disiksa di neraka. Belum. Nanti akan dilemparkan ke neraka. Welcome to Ecclesias Podcast. Oke, kembali lagi dengan saya William dan Jorgi. Oke. Iya. Dan tentu saja tidak lupa dengan pembicara kita yang satu ini. Oke. Tidak lain dan tidak bukan. Spesial pakai telur. Yoi, the one and only. Perkenalkan, ya nggak usah perkenalan sih. Ya, penginjil Neno di sini. Oke. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik. Oke, jadi setelah kita gak ketemu setahun ya? Setahun. Setahun. Ya, setahun. Berarti masih boleh ngucapin selamat tahun baru gak? Nggak usah sih. Wis lewat ya? Valentine. Waktu itu relatif. Oh, iya. Habis nonton Interstellar ya tadi. Betul sekali. Oke, Oke. jadi kita di sini mau membahas apa nih? Nah, kali ini kita kembali dengan topik yang tidak kalah menarik dan tidak kalah seru. Apakah itu? Yaitu deg-deg. Boom, kita akan membahas soal ciptaan. Asik. Ciptaan. Manusia. Ciptaan terindah. Ciptaan Tuhan dong. Oh, ciptaan. Oh, Iya, lah ya, manusia kan ciptaan Tuhan. Yang lain. Oh, yang lain. Hewan. Hah? Hewan. Yang lain lagi. Tumbuhan. Semua aja nanti satu-satu. Main tebak-tebakan kali ya. Enggak, kali ini Yaitu? kita mau bahas itu Kak. Tentang ciptaan Tuhan yang cukup unik dan kontroversial. Yaitu iblis. Iblis. Itu berarti ciptaan Tuhan tanda tanya ya? Benar. Ya, kita belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Oke. Belum tahu. Belum Jadi tahu. kita Ini mau berat tanya. sih sebenarnya nih. Oh berat? Iya. Seberat apa Kak? Seberat Silet. ya itulah. Kau kepikiran, kau nak briefingnya langsung dikongkon ngejokes. Iya betul. Itu tapi subtitlenya nanti taruh sini ya. Soalnya bahasa Jawa itu orang-orang penonton dari luar negeri enggak ngerti. Oh iya ya, gitu aduh, nanti. maaf guys. Nah, ya. Tolong ya editor. Oke, jadi sebenarnya Kak, iblis itu siapa sih yang nyiptain? Iblis itu siapa yang nyiptain? Ya, apa benar? Asalnya itu dari mana gitu ya? Asalnya apa benar dari Tuhan? Nah, itu Gitu maksudnya. ya, apa benar iblis itu diciptakan oleh Tuhan? Coba aku tanya ya. Dunia yang kacau balau ini asalnya dari mana? Apa betul Tuhan menciptakan dunia yang kacau balau? Tentu tidak. Tidak ya. Kemudian pertanyaan lain, manusia berdosa itu Tuhan yang ciptakan bukan? Tuhan nyiptain manusia berdosa gitu. Maksudnya Tuhan menciptakan manusia langsung berdosa. Udah diciptakan udah berdosa. Betul. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Iya, Enggak. Karena Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dengan keseluruhan kemanusiaannya, tapi kemudian dosa masuk ke dunia, lalu dia jatuh ke dalam dosa, lalu terjadilah manusia berdosa. Jadi kalau pertanyaannya apakah Tuhan menciptakan manusia berdosa, ya kita mungkin bisa jawab iya dan tidak. Artinya manusianya diciptakan, tapi manusia berdosanya tidak diciptakan. Nah sama mungkin ya iblis kalau kita bertanya apakah iblis diciptakan oleh Tuhan? Jawabannya iya dan tidak. Sama seperti manusia berdosa tadi itu ya. Logikanya sama. Jadi ada satu entitas yang diciptakan oleh Tuhan, kemudian entitas ini berdosa, lalu dia menjadi iblis dan kawan-kawannya. Begitu. Oke, ya kalau Bisa ini dipahami bisa dipahami. Sama seperti Tuhan menciptakan dunia seperti Taman Eden, begitu ya. Kemudian
oleh karena dosa masuk ke dalam dunia, lalu dunia itu ada penyakit, ada tsunami, ada apalagi korupsi 195 miliar dan Triliun. macam-macam. Triliun, aduh. Miliarnya terlalu ini ya. Ya begitulah yang bikin SPBU depan kita rame ini kan. Iya, antri sampai panjang. Antri. Sudah. Gak usah Kita tidak diperpanjang. ke sana. Bukan Kembali. podcast politik ya, bukan podcast Iya, politik, iya, podcast rohani. Oke. Kalau Tuhan menciptakan manusia berdosa juga tidak. Tapi Tuhan menciptakan manusia, manusianya yang jatuh ke dalam dosa. Gitu. Jadi jawabannya sama seperti itu, iblis pun tidak diciptakan oleh Tuhan pada esensialnya, tetapi mungkin bisa kita katakan malaikat ya. Malaikat diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk-makhluk rohani, begitu ya, makhluk-makhluk surgawi. Lalu ada kalanya ketika diciptakan malaikat itu jatuh. Dan sejak saat itu malaikat-malaikat yang jatuh itu kemudian menjadi roh-roh yang kemudian kita sebut sebagai iblis dan lain sebagainya. Gitu. Oke, berarti dia tuh bukan langsung iblis tapi malaikat yang berdosa. Betul. Malaikat yang tanpa dosa, tapi dia sendiri melakukan dosa. Dan menjelma menjadi iblis. Dan menjelma menjadi iblis. Bukan Oke. menjelma menjadi iblis. Ya. Berubah. Dan bukan berubah juga. Sama seperti manusia ketika dia berdosa kan dia tidak menjelma. Tapi dia ketambahan satu ketambahan satu sifat dosa dalam dirinya. Satu title. Sifat lah, kita Sifat. bisa katakan sifat, Oke. properties gitu, Properties. dosa di dalam dirinya. Ya, gitu. Nah, terus kalau gitu berarti sebenarnya dosanya tuh dari mana? Apakah malaikat itu sebenarnya ya emang ada kemungkinan berdosa? Malaikat ada kemungkinan berdosa. Berarti sama kayak manusia gitu. Ada kehendak bebas. Kehendak bebas dalam pengertian tertentu ya. Jadi nanti pembahasan tentang kehendak bebas itu sebetulnya agak meluas, tapi dalam pengertian tertentu saya pribadi percaya bahwa ada kehendak bebas dalam pengertian tertentu. Nanti mungkin kalau misalnya kita punya kesempatan kita ngobrol-ngobrol tentang hal itu. Oke. Tetapi dalam artian tertentu sama seperti manusia punya kehendak bebas sehingga dia bisa memilih untuk taat atau tidak taat. Malaikat juga demikian. Ya, jadi dia diberikan kebebasan oleh Tuhan karena Tuhan kan tidak menciptakan sesuatu yang tidak bisa, kok dia hanya bisa taat kalau dia punya kemungkinan untuk tidak taat. Oh, Gitu ya. Nah, jadi misalnya kita bilang, kamu jangan keluar ya dari ruangan ini, padahal ruangan itu nggak ada pintu. Ya, gimana Oh, nggak dia bisa. keluar, gitu. Nah, jadi sama seperti itu, dia atau baik malaikat yang berdosa maupun manusia yang berdosa pada saat dia diciptakan juga diberikan satu kemungkinan untuk itu, untuk tidak taat kepada Tuhan, dan itu yang mungkin kemudian kita sebut dengan dosa. Gitu. Oke, jadi analoginya sama kayak orang tuh tahu kalau orang sehat, kalau dia bisa sakit. Iya, mungkin ya. Oke bisa. Gimana? Orang itu Kalau misalnya orang manusia nggak bisa sakit, dia kan nggak akan tahu yang namanya sehat. Oh, oke, baru masuk. Ya walaupun tidak sepenuhnya betul ya, tapi dalam pengertian tertentu oke lah bisa kita. Nggak sesimpel itu kan nggak sebenarnya. sesimpel itu. Oke. Nah, kalau bukan Tuhan yang ciptakan, Tuhan ini konsepnya kan maha tahu ya. Ya. Lah, kenapa misal nih yang kita kenal kan Lucifer nih ya. Oke. Itu Yang nanti kita kenal kan- bisa dibahas berikutnya. Oke. Itu kan yang kita kenal ini Lucifer. Hah? Ketika Tuhan malaikat Lucifer ini tadi, dia bakal membelot. Kenapa Tuhan tidak mencegah hal itu? Maksudnya kayak, ya aku nggak usah nyiptain malaikat ini. Karena aku tahu dia nanti ke depannya akan membelot. Atau Tuhan cari rival. Oke. Sebetulnya pembahasan tentang Lucifer mungkin setelah ini boleh kita ini ya. Tapi boleh kita bahas, tapi untuk bisa menjawab itu anggaplah itu masuk pembahasan kita yang sekarang. Nah, saya ingat satu
jawaban yang diberikan kayaknya di sosmed itu cukup baik ya, jawaban yang dia berikan gitu. Ini sama seperti manusia ya. Kalau Tuhan sudah tahu manusia itu berdosa, kenapa diciptain? Ya, Kan mungkin hampir sama ya. Ya. Oh, Kalau ya, Tuhan ya, sudah ya, tahu ya. malaikat bisa berdosa atau iblis, malaikat akan jadi iblis, kenapa diciptain? Mungkin sama seperti ini ya. Jawaban yang aku temukan di sosmed itu begini. Ketika orang tua, suami istri menikah gitu. Dia memutuskan punya anak. Dia tahu nggak anaknya itu bakal jadi anak yang nakal? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi ada kemungkinan anaknya nakal kan? Ada. Ada kemungkinan anaknya itu bakal ngelawan orang tua. Ada. Iya kan? Kita semua pasti di dalam hidup kita pernah ngelawan orang tua. Iya. Ya kan? Sampai di derajat tertentu ya. Ada yang Ya, ya. ngelawan banget, ada yang mungkin dikit-dikit ngelawan. Ya kayak bandel-bandel gitu ya. dikit lah. Bandel-bandel dikit. Saat nurut-nurute Mm-mm. anak kan pasti ada Ya, bandelnya dikit. betul. Iya. Bahkan orang tua pun misalnya pada saat dia bergumul untuk punya anak, bisa jadi dia bergumul mungkin satu saat anakku akan durhaka dan lain sebagainya, itu ada kemungkinan begitu. Tetapi toh juga tetap dilahirkan atau tetap mereka merencanakan untuk punya anak. Sekalipun nanti anak itu akan bandel, anak itu akan susah diatur, dia akan lari kiri kanan dan sebagainya, mungkin besar juga. Oke, kalau dia punya masa depan yang baik, kalau tidak bagaimana begitu ya. Tapi tetap mereka memutuskan untuk itu gitu. Jadi itu semua kita bisa, kalau kita aplikasikan di pertanyaan tadi, kenapa Tuhan menciptakan makhluk-makhluk termasuk manusia, itu hanya karena keputusan kehendaknya, kerelaan kehendaknya. Kenapa dia menciptakan itu? Karena dia memiliki kemurahan di dalam kehendaknya yang kudus. Nah, ini pembahasannya memang agak luas ya, agak dalam begitu. Tapi sejatinya memang kenapa Tuhan ingin ciptakan? Ya karena dia kehendaknya yang kudus itu memutuskan untuk menciptakan. Sekalipun makhluk-makhluk itu akan jatuh ke dalam dosa, sekalipun manusia nanti jatuh ke dalam dosa, sekalipun malaikat yang tadinya suci begitu kemudian bisa jatuh ke dalam dosa dan lain sebagainya. Begitu. Nah, pertanyaan mengenai bagaimana kehendak Allah yang kudus itu bisa kita, kalau kita runut terus sampai ke belakang, itu jawabannya misteri ilahi. Oke, rahasia ilahi ya. Oke. Ya, rahasia ilahi. Jadi tetap nggak terjawab 100% ya. Tidak terjawab 100% karena memang itu keputusan dia gitu. Ya kalau misalnya seperti tukang periuk ya. Tukang periuk itu mau bikin periuk, mau bikin gelas, mau bikin tukang tanah liat ya maksudnya ya. Iya, iya. Mau bikin celengan, mau bikin kloset gitu, itu kan terserah dia gitu. Dia yang punya keputusan itu, dan keputusan dia untuk melakukan itu berdasarkan pertimbangan yang ada dalam dirinya gitu. Untuk menyelami itu memang agak sukar. Jadi pembahasan kita nampaknya jangan terlalu mendalam sampai di situ kali ya. Karena waktu kita terbatas sebetulnya ya. Waktu kita terbatas. Butuh satu nanti, episode Ya, ya. ya mungkin 2 malah. Oh 2. Bahas rahasia ilahi. Satu season. Bahas rahasia ilahi. Betul. Satu season. Boleh nih dicatat. Satu season. 12 Oke. episode nanti. Oke, nah berarti kalau itu tadi rahasia ilahi, oke lah kita cukupkan di situ. Kita nggak gali lagi karena nanti jadi satu season katanya. Betul. Oke, nah berikutnya kalau berarti kan tapi benar dia malaikat. Awalnya malaikat. Awalnya malaikat. Heeh. Nah, terus apa benar yang malaikat yang jatuh ke dalam dosa itu Lucifer yang kita tahu itu? Namanya Lucifer. Wis, di film Konstantin juga ada Lucifer ya? Iya betul, dia datang gedut tapi. Oh iya, bapak-bapak gitu ya? Bapak-bapak. Ya nama Lucifer sendiri memang umum diadopsi di budaya-budaya pop gitu ya, di komik, di film, di mana-mana itu kemudian diadopsi dari sebetulnya asalnya dari dalam kekristenan sendiri ya.
termasuk juga nama-nama malaikat yang lain yang disebutkan di Alkitab. Tapi kemudian kalau pertanyaannya apakah nama pimpinan setan, pimpinan iblis itu Lucifer, nama diri ya? Pembahasan kita dari tadi ini tidak bisa kita bahas hanya menggunakan pikiran, ya. Termasuk jawaban-jawaban yang tadi barusan ini ya. Pertanyaan jawaban apakah Tuhan yang menciptakan iblis dan lain sebagainya itu tidak bisa kita menggunakan pikiran, hanya bersumber dari Alkitab. Terus? Hanya bersumber dari Alkitab maksudnya. Nggak bisa gitu? Nggak bisa dari pikiran. Nggak bisa dari pikiran karena gimana kita memikir-mikir terus ketahuan, oh ini dari sini, oh ini asalnya dari Tuhan. Termasuk juga tentang keberadaan Lucifer atau asal-usul Lucifer. Nah, biasanya orang-orang yang percaya bahwa Lucifer itu adalah nama dari iblis atau pimpinan iblis, pimpinan malaikat yang jatuh, menggunakan satu ayat di dalam Yesaya 14:12. Mungkin nanti editornya ditampilkan di bawah ya. Oke. Yesaya 14:12. Oke. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, enggak ada nama Lucifer di situ ya. Kalau Nggak searching ada. pakai Alkitab Android enggak ada nama Lucifer. Entah pakai C atau pakai S. Enggak ada satupun. Terus Pakai F, pakai V. Enggak ada. Nggak ada ya? Jadi mereka menggunakan Yesaya 14:12 ini, tapi sesungguhnya ada satu versi Alkitab yang menerjemahkan Yesaya 14:12 ini menggunakan Lucifer. Kata Lucifer itu ada, yaitu di kata bintang timur. Jadi bintang timur itu, jadi gini, bacaannya gini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Rasanya cocok ya dengan Lucifer yang ada di dalam pikiran kita, yang kita dengar dari budaya-budaya pop atau budaya-budaya Kristen atau bahkan dari khotbah-khotbah Kristen. Gitu ya. Tempo hari saya pernah ikut satu persekutuan lansia gitu ya. Terus ada satu pengkhotbah juga yang dia percaya bahwa dari khotbahnya itu terlihat bahwa dia percaya bahwa nama malaikat Tuhan salah satunya yang jatuh itu namanya Lucifer yang tertinggi. Tapi sebetulnya kalau kita ini ya, Yesaya 14:12 ini berbicara tentang siapa? Coba lihat di atas ya. Yesaya 14 ayat 4. Coba lihat. Yesaya 14 ayat 4. Maka engkau akan mendengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, quote, wah, sudah berakhir si penindas dan seterusnya sampai ayat 12 ya. Ayat 12 itu kan melanjutkan quotes yang ada di atas ya. Oh iya. Sampai kemudian ayat yang ada di bawah ayat 21. Begitu. Jadi ayat 12 ini adalah satu ejekan ya. Kalau kita lihat Alkitab Indonesia dia ngasih judul ejekan tentang Raja Babel. Raja Babel. Ya, Raja Babel kemungkinan besar itu Nebukadnezar. Oh, namanya. Pada saat itu. Okay. Jadi sesungguhnya Yesaya 14:12 ini adalah satu ejekan tentang Raja Babel. Nah, memang ya kita lihat ya, ada orang-orang yang berkata, wah enggak mungkin lah ini berbicara tentang seorang manusia gitu. Karena kayaknya atribut-atribut atau tindakan-tindakan yang dia lakukan ini adalah tindakan-tindakan yang tidak mungkin dilakukan manusia. Ya, misalnya ya, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Ya, engkau sudah jatuh dari langit. Masa manusia jatuh dari langit? Oh iya. Ya, Bisa. Apa? Superman. Kalau menara Babel waktu itu, menara apa? Kalau astronot jatuh gitu ya, pesawatnya rusak. Nggak, yang dulu menara yang tinggi itu? Iya, Menara Babel kan? Petronas. Nah, Malaysia. Nggak, maksudnya waktu itu menara Babel kan, itu kan mau menjulang tinggi. Sebenarnya bisa nggak sih? Make sense nggak sih? Tapi enggak seperti itu. Maksudnya enggak seperti itu ya. itu dikacaukan bukan diruntuhkan, tapi tidak lanjut pembuatannya.
gitu. Yang berarti nggak dikacaukan sampai kan langit ya. yang dikacaukan kan bahasanya. Mm-mm. Gitu, dan akhirnya mungkin kemudian jadi reruntuhan. Nah, tapi kalau kita lihat ya, banyak orang yang berkata engkau sudah jatuh dari langit. Siapa yang jatuh dari langit? Masa Raja Babel jatuh dari langit? Nebukadnezar Dipecahkan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kayaknya ini adalah satu ayat yang berkata-kata tentang sesosok supranatural, sesosok makhluk, entitas yang lebih dari manusia begitu. Nah, seperti itu. Makanya mereka memutuskan bahwa ketika mereka melihat ada bintang timur atau Lucifer tadi itu ya, ini adalah pasti malaikat, pemimpin malaikat yang kemudian jatuh. Nah, tapi untuk menyanggah itu ya sebetulnya ya, ada dua hal. Yang pertama itu, ada tiga sebetulnya ya. Yang pertama itu ini jelas ejekan tentang Raja Babel. Dari konteksnya Yesaya menulis ini untuk mengejek Raja Babel. Karena Raja Babel itu kan menjajah tanah Israel begitu ya. Lalu ada nubuatan-nubuatan tentang kejatuhannya. Nah, salah satunya itu Yesaya 14 ini. Gitu. Jelas sekali di ayat 4 tadi ya. Maka engkau akan mendengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Jelas itu sudah tidak bisa dipatahkan sebetulnya. Tapi yang kedua ada yang berkata yang tadi itu ya, masa Raja Babel jatuh dari langit. Kita harus lihat juga ya, ini adalah bentuknya bukan narasi yang umum gitu ya. Tapi sepertinya ini adalah satu teks yang ya mungkin kalau saya boleh pakai ini nubuatan yang bentuknya puisi begitu. Ada nilai-nilai puitis seperti itu. Menggunakan metafora-metafora. Ya, metafora. Gitu. Misalnya kamu adalah cantik seperti bidadari. Iya. Gitu kan. Nah, masa seperti itu kan padahal bidadari nggak ada yang tahu. tafsirannya beda lagi. Nggak ada yang tahu bidadari gitu. gimana kan. Kamu wajahmu bercahaya seperti matahari. Oke. Seperti itu ya. Padahal membakar ya. Iya, padahal membakar dan gimana kan. Oke. Bulat kah atau seperti itu. Tapi maksudnya kan cerah, bagus, menarik. Iya. Senang dengan melihat orang-orang seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah bukan kalau kita mengerti Yesaya 14 ini jangan dibaca sebagai satu narasi yang biasa, tapi dengan nada-nada yang puitis seperti itu, berisi segala macam gaya bahasa. Ya, engkau jatuh dari langit itu zaman dulu ya, bahkan raja-raja yang kuat itu mereka dianggap sebagai titisan dewata, gitu. Padahal kan bapaknya yang lahirin kan. Ya kan, bukan dewa apa kemudian menjadi dia gitu. Tapi itu adalah satu panggilan yang dibuat oleh orang terhadap raja-raja itu, gitu. Karena mungkin prestasi-prestasinya, karena mungkin keperkasaannya, jago silat, jago segala macam kayak perang. gitu. Jago perang. Nah, lalu bisa disematkan oleh orang, bisa disematkan oleh dirinya sendiri, mengklaim diri begitu. Begitu juga dengan Yesaya 14 ayat 12. Nah, sekarang alasan ketiga, kenapa kita tidak menolak mengatakan ini adalah tentang Lucifer atau malaikat Tuhan yang jatuh itu, kemudian menjadi iblis. Karena Yesaya 14 ayat 12 bahasa Indonesia ini kan menerjemahkan bintang timur ya. Iya. Kapan tiba-tiba ada kata Lucifer? Kalau teman-teman lihat punya Alkitab bahasa Inggris, yang dari King James Version saja, ya mungkin bukan saja ya, tetapi dari sekian banyak, salah satu yang sedikit menggunakan kata Lucifer itu adalah King James. Ya kan? Ya ada nih. Ada toh? Ada. Ya enggak ngerti bahasa Inggris, pokoknya how art thou fallen from heaven, oh Lucifer, son of the morning. Ya anak dari bintang Putra Fajar. Gitu. Jadi King James ini tiba-tiba menerjemahkan bintang timur itu sebagai Lucifer. Gitu. Nah, pertanyaannya kemudian King James-nya tahu dari mana? Gitu. Padahal kalau kita lihat di
teks Ibrani di Yesaya 14:12 ini kan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama kan bahasa Ibrani. Itu dia tidak menggunakan kata Lucifer. Karena tidak ada kosakata Lucifer di dalam kamus bahasa Ibrani gitu. Apa waktu itu? Yang dipakai adalah Heilel. Hah? Heilel. Heilel. Artinya? Artinya? Artinya salah satu artinya bisa diartikan bintang timur. Oke. Yang lainnya? Yang lainnya ada beberapa lah, ada misalnya kemudian akar katanya itu seperti kesombongan dan sebagainya, itu kayak bentuk-bentuk personifikasi lah. Oh. Begitu. Jadi Heilel ini di dalam bahasa Ibrani ini teks asli menggunakan kata Heilel. Kok tiba-tiba Alkitab Inggris King James menerjemahkan Lucifer. itu sebagai Lucifer? Tahu dari mana dia? Kok itu nama orang? Kalau misalnya Lucifer itu nama orang, di Alkitab Ibrani harusnya Lucifer dong. Ya. Iya kan? Karena Sama, nama ya. sama Atau- kayak Petrus gitu kan. Atau minimal transliterasi, misalnya kayak Yesus kan Yeshua gitu kan. Oh ya. Dalam bahasa Aramaik ya sebetulnya ya, dalam bahasa Aramaik, atau Petrus dan segala macam itu kan ada padanan Yunaninya gitu. Tapi kan Lucifer ini dengan Heilel itu kan jauh berbeda. Iya kan? Sehingga tidak mungkin nama malaikat, kalau ini berbicara tentang malaikat ya, tidak mungkin namanya itu Lucifer. Pasti namanya Heilel. Kalau memang itu nama. Kalau memang itu nama, tapi Iya, kan iya, di iya. argumen kedua kita kan itu bukan nama malaikat yang jatuh, tapi Bukan. Raja Babel. Ya, jadi Heilel itu adalah ini saja, gelar saja yang diberikan karena morning star itu bintang pagi itu pada saat pagi-pagi hari, mungkin jam 4 subuh gitu ya, melihat ke arah timur itu ada satu bintang yang menyala cukup terang. Walau ya tetap kecil sih, tapi dari kecil-kecil oh ini kok terang gitu. Ada yang mengatakan itu sebetulnya bukan bintang, tapi pantulan matahari ke planet Venus. Karena Venus itu paling dekat dengan kita. Gitu. Jadi Iya, dia oke, memancarkan, iya, dia memancarkan pada pagi hari dia memberikan pancaran yang cukup terang ke bumi gitu. Tapi apapun itu yang jelas itu hanyalah gelar. Entah betul dari planet Venus atau dari bintang yang lain, itu hanyalah gelar yang dipakai oleh manusia kepada dirinya sendiri atau kepada Raja Babel, atau rakyat yang menggunakan itu kepada Raja Babel. Nah ternyata kenapa bisa tiba-tiba muncul Lucifer, kata Lucifer, padahal itu tidak ada kosakata Ibrani di dalamnya. Ternyata itu munculnya dari Alkitab Vulgata. Apa itu? Alkitab Vulgata itu adalah Alkitab di dalam bahasa Latin yang diterjemahkan sekitar tahun 300-an ya, 300-an Masehi. Mungkin dikoreksi kalau salah nanti ya. 300 atau 400 Masehi. Sesudah Masehi. Sudah lah. Oh iya. Jadi Alkitab kan sudah jadi lengkap ini. Secara Ibrani. Secara Ibrani dan Yunani lah. Sudah Oke. dikumpulkan lengkap. Tapi kemudian ada satu masa di mana bahasa Latin itu menjadi bahasa internasional. Kayak bahasa Inggris sekarang. Kayak bahasa Inggris sekarang. Makanya kita kalau pakai apa itu ilmu-ilmu kebanyakan pakai bahasa Latin. Oriza Sativa. Ya. Apa Apa, ya? Padi. Ya, kayak gitu kan. Nama Latin biologi ku lho. Biologi. IPS yo. Kayak Ah, gitu-gitu. IPA tuh. Apa? Pithecanthropus erectus. Manusia lah itu manusia. Bukan. Homo sapiens dong manusia. Oh, manusia purba. Manusia purba. Manusia purba. Manusia purba berdiri tegak. Wes, apa lah. Oke, lanjut. Jadi ada saatnya ketika bahasa Latin ini menjadi bahasa internasional, lalu karena gereja butuh untuk orang-orang membaca dalam bahasa Latin, diterjemahkanlah. Jadi kata Lucifer itu sebetulnya asal katanya dari bahasa Latin. Artinya apa? Artinya ya bintang timur. Oh, gitu. alah. Nah, nggak tahu tiba-tiba berkembang pemahaman orang, kemudian berkembang tafsiran orang, melihat loh kok jatuh dari langit ya, Iya. gitu. Dan memang sebetulnya iblis itu kan malaikat yang jatuh, lalu disematkanlah, dicocok logi dikit-dikit lah gitu. Ya walaupun
mungkin terlalu berlebihan ya kalau kita bilang cocok logi ya, karena ini proses penafsiran yang cukup serius pasti orang-orang yang Ya, penerjemahan Iya, iya, Alkitab kan. penterjemahan, penafsiran dan lain sebagainya. Tapi kemudian jadilah Lucifer sejak saat itu berkembang menjadi nama satu sosok, yaitu sosok iblis atau raja iblis. Ya kalau di Dragon Ball kan Raja Iblis Piccolo kan. Kalau di orang Kristen itu Raja Iblisnya namanya Lucifer. Gitu. Ya kalau 3 hal tadi itu ya, konteks tidak berbicara bahwa ini adalah Raja Iblis. Raja Iblis. Kemudian dari sisi apa yang tadi Penulisan. ya, penulisan Ibrani ini adalah tidak Heila. mungkin. Ini Metafora, adalah Heila. metafora. Bukan nama. Bukan nama. Oke. Dan yang ketiga ternyata Lucifer itu muncul dari tahun 300 atau 400 ketika Alkitab Vulgata itu diterbitkan, Ya, ya. dipublikasikan. Lalu sekitar tahun berapa ya? King James itu mungkin 1600-an kayaknya ya, 1600-an ketika bahasa Inggris mulai tersebar jadi bahasa internasional juga mereka menerjemahkan, tapi kata Lucifer itu mungkin juga ada sudah ada pemahaman teologi bahwa Lucifer itu adalah nama pribadi. Jadi kata Lucifer tetap dipertahankan sebagai nama sesuatu di Yesaya 14:12 gitu. Ya jadi kurang lebih itu. Mungkin supaya clickbait nanti kita kasih judul di thumbnail, ternyata Lucifer bukan iblis gitu. Ya boleh. Trik marketingnya boleh. Iya, trik marketing. Boleh. Berarti secara tidak langsung nggak ada dong Lucifer. Tidak ada satu malaikat atau kemudian iblis yang namanya Lucifer. Tapi iblis itu ada berarti. Iblis itu ada. Ada, tapi Ada. gak tahu namanya Nggak siapa. tahu namanya Nggak siapa. tahu namanya siapa. Mungkin manusia mempermudah ya untuk mengenali. Ya itu karena apa ya, proses Penerjemahan kalau kita, tadi. penerjemahan kemudian Nah, ya, itu cocoklogi tadi kan. dan sebagainya. Terus manusia ini butuh sebuah nama Ya, untuk bisa jadi. bisa Oh, jadi iya. begitu ya. Ya, Kan mungkin, kayak mungkin. kita tahu Tuhan tertinggi kita itu siapa? Yesus. Itu nama kan. Ya, Mungkin- karena tapi kalau mungkin Yesus itu kan ya. namanya Ada. eksplisit. Ditulis. sudah ada. Dikasih nama papa mamanya. Lah mungkin karena kemudian- si iblis ini nggak ada jadi cocokologi tadi ya berarti. Ya bisa jadi, bisa jadi. Boleh lah. Iya. Terus berarti kalau satu nih, berarti tetap ada nih ya, malaikat jatuh ini tetap ada. Malaikat jatuh tetap ada. Mungkin kita bisa lihat di mana ya? Di Alkitab ya jelas ya. Iyalah. dong. 2 Petrus 2 ayat 4 coba ya. 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus. Gimana Kak? Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke neraka dan seterusnya. Gitu. Oh, berarti Jadi ada ya. 2 Petrus 2 ayat 4 ini satu informasi yang diberikan kepada kita dari Alkitab bahwa memang ada malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Gitu. Asalnya mereka diciptakan oleh Tuhan suci seperti manusia pertama, begitu. Juga kalau kita lihat Yudas pasal 1 ya. Yudas pasal 1 ayat 4. Ayat 4. Ayat 6. Sorry. Oh iya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Berarti ada malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi ada malaikat yang pengen, ini sudah dikasih batas, tapi pengen melebihi batas, pengen keluar dari batas itu. Gitu. Ingin Jadi meningkatkan potensi. ya bisa jadi. Dan itu kemudian yang terjadi kepada Adam dan Hawa kan. Ketika ya ular ya, tapi mungkin kita bisa percaya itu sebagai iblis. Ketika iblis mencobai Adam dan Hawa, dia kan berkata bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya. Iya. Begitu. Jadi bisa jadi konsep itu yang sama yang dia punya dulu ketika mereka akan jatuh ke dalam dosa dan kemudian jatuh ke dalam dosa.
Mereka berharap hal yang sama juga terjadi kepada manusia. Gitu. Bisa jadi. Ya, tapi kemungkinan besar ya seperti itu. Jadi ayat mana yang paling bisa dikatakan eksplisit menggambarkan bahwa malaikat itu pernah jatuh? Itu 2 Petrus tadi ya, 2 Petrus 4 dan Yudas 1:6. 2 Petrus 2 ayat 4 4. ayat 4 dan Yudas 1 ayat 6. Iya, Gitu. itu kan tadi disebutkan malaikat-malaikat. Berarti banyak ya? Banyak. Memang ada lebih dari satu. Gitu. Mungkin satu pasukan atau bagaimana, karena kita tahu ya malaikat itu kan jumlahnya juga banyak. Itu Gitu. berlangsung sampai, kita nggak tahu ya sampai sekarang atau nggak. Berarti secara nggak langsung, kapanpun malaikat ini bisa menjadi jahat. Nah, kalau itu memang kalau ini saya ndak punya data dari Alkitab ya. Tapi kita coba menarik satu konsekuensi logis dari kejatuhan manusia, atau bukan kejatuhan saja ya, tapi kondisi manusia ya. Saat ini maupun yang akan datang. Ya. Ketika kita di sorga nanti, kita bisa jatuh dalam dosa enggak? Enggak. Sudah enggak? Enggak. Ya. Tapi Adam waktu itu bisa jatuh ke dalam dosa enggak? Bisa. Bisa. Sama-sama suci, ini juga sama-sama suci, tapi ini bisa jatuh, ini sudah enggak bisa jatuh. Gitu. Nah, ini bisa jadi sama seperti yang juga akan dialami oleh malaikat atau yang sudah dialami oleh malaikat. Jadi proses kejatuhan malaikat itu kemungkinan sudah terjadi dalam satu waktu, mungkin kita nggak sebut waktu ya, satu ketika, ya mungkin sama aja ya. Tapi karena yang ada dalam waktu kan kita, ya makhluk materi. Waktu itu relatif. Jadi ya tapi untuk pembahasan ini kita pakai ketika ya. Ya, oke. Boleh. Salah gitu ya. Kejatuhan malaikat, kejatuhan iblis lah begitu, itu terjadi dalam satu ketika. Tapi setelah itu dia sudah akan disempurnakan oleh Tuhan. Sudah akan disempurnakan. Dia telah disempurnakan atau dia sudah disempurnakan oleh Tuhan. Jadi malaikat yang ada sekarang ini sudah tidak bisa jatuh lagi. Gitu. Sama seperti manusia. Manusia juga dulu pernah bisa jatuh, tapi nanti sudah tidak bisa jatuh. Ketika sudah di surga. Ketika sudah di surga. Kurang lebih begitu. Gitu. Oke. Berarti sekarang malaikat udah gak bisa jatuh lagi. Lagi-lagi ya, saya enggak ketemu ini di dalam Alkitab. Mungkin teman-teman kalau yang nonton bisa bantu. Tapi dari apa ya? Kalau kita katakan implikasi dari manusia tadi, kita bisa terapkan itu terhadap malaikat. Gitu. Oke. Tapi ini ya, pembahasan tentang malaikat, makhluk surgawi dan sebagainya, ini dari antara semua pelajaran teologi memang paling sedikit. Ya, paling sedikit karena memang sumber dari Alkitab tidak banyak menyatakan tentang hal itu. Gitu, malaikat maupun iblis dan lain sebagainya. Hanya sedikit sekali membahas tentang asal usul, bagaimana mereka kemudian, tapi nasib mereka sudah jelas ya. Nasib mereka sudah jelas diberitakan oleh Alkitab itu memang ada gitu. Tapi dari keseluruhan tentang manusia, tentang Allah, tentang keselamatan, tentang malaikat dan setan ini yang paling sedikit pembahasannya gitu. Karena itu kita misalnya nih, itu salah, itu sesat ya, gitu misalnya ya. Ada yang nonton salah itu sesat. Ya wes enggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau punya pemahaman yang lain silahkan gitu. Silahkan di-compare, silahkan diperbaiki. Kalau saya melihat, membaca dan kira-kira setuju, ya udah enggak apa-apa. Gitu. Berarti kita podcast ini kita delete gitu. Enggak dong. Nah, itu fungsi dari kolom komentar. Iya. Nanti bisa dikomentari ya teman-teman ya, dibantu mencari sebetulnya apa tadi pembahasan terakhir tadi? Betul atau tidak bahwa malaikat sekarang sudah tidak bisa jatuh gitu ya. Ya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita debat di situ. Enggak. Jangan debat, diskusi. Oke. Ya. Diskusi. Dialog. Dialog lintas agama. Enggak. Dialog di dalam agama dong, bukan lintas agama. Iya. Oke.
mungkin kalau tadi udah bahas ada menyinggung soal nasib ya. Nasib. Sedikit-sedikit ke nasib. Nasibnya udah jelas. Iblis di neraka. Yes. Enggak bisa bersatu dengan Tuhan Allah lagi yang di surga. Yes. Surga dan neraka. Nah, kalau bahas neraka, Wow. Oh, ini langsung belok ya kayak bajai ini. kayak baca. Tapi masih Pembahasan satu berbeda ya? dimensi Oh nggak iya, sih? oke. Masih satu dimensi nggak? Ya mungkin gak apa-apa lah. Kalau misalnya terlalu luas, gak apa-apa. Mungkin jawab singkat aja biar teman-teman oke. kepo Nah, nanti oke. kita bahas di episode selanjutnya. berikutnya. Oke, bagus. Oke, Nah. boleh. Oke. Kalau gitu di neraka itu udah ada penyiksaan belum? Sudah ada penyiksaan Nah, saat ini. saat ini. Oke. Coba lihat penyiksaan terhadap siapa dulu? Terhadap manusia yang berdosa, bukannya Oke. begitu? Manusia berdosa Ah, ah. masuk neraka. Begitupun juga malaikat. Oke, Kan? Lukas 16 ya, coba lihat ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ya. Oke. Itu tentang judulnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Masih ingat cerita ini? Oh ya. Oh, ya, ingat. Ini ada dua orang kaya tidak ada namanya, kemudian Lazarus yang miskin. Orang kaya mati masuk neraka, Lazarus mati ada di pangkuan Abraham. Itu Ya, betul. gambaran surga lah ya. Kemudian kita lihat ada siapa di situ? Abraham, ada Bapak Abraham. Mm-mm. Ya. Sedangkan di neraka orang kaya itu dia berkata begini. Ayat 23 ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Berarti dia disiksa, tersiksa, sengsara gitu. Nah, tapi kemudian lihat ya. Ada percakapan ayat 27. Coba baca. Ayat 27. Kan percakapan di atas ada tawar-menawar ya. Lalu ayat 27 kata orang itu, orang kaya kepada Abraham. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. 28 sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi ada orang yang masih hidup di dunia. Ya, Tetapi Ya. orang kaya itu sudah tersiksa di neraka. sudah meninggal. Gitu. Jadi saat ini penyiksaan di neraka itu sudah terjadi. Gitu. Ya tergantung ya, nanti ada beberapa aliran teologi yang berkata bahwa ini sebetulnya bukan neraka tapi semacam intermediate state atau status atau keadaan intermediate itu apa ya? Status antara. Jadi ada yang percaya bahwa sebelum orang masuk surga dan masuk neraka, penghakiman terakhir ketika Kristus datang, ketika seseorang mati dia akan ada di status antara, di tempat penantian. Begitu. Tapi kalau saya berpendapat bahwa ketika orang sudah mati, dia cuma punya 2 jalan, entah surga entah neraka. Begitu. Jadi kalau pertanyaan tadi jawabannya jelas ya. Apakah Jelas. sudah ada? Ya, tapi iblis belum disiksa. Nah, kalau kita balik lagi ke situ. Iblis belum disiksa di neraka. Belum. Nanti akan dilemparkan ke neraka. Duh, lalu sekarang dia di mana? Sekarang dia ada di sekitar kita. Mencari sebanyak-banyaknya teman untuk sampai ke sana. Oh, biar disiksa bareng. Yes. Menipu manusia, menipu Adam, menipu Hawa. Supaya Adam dan Hawa itu bisa jadi bolonya. Gitu. Karena neraka itu tempat siksaan yang disediakan untuk iblis. Saja sebenarnya. Kalau saja sebenarnya mungkin tidak juga ya. Karena ketika manusia terjatuh dalam dosa kan sebetulnya ketika Larinya ke situ Adam juga. larinya akan ke situ juga sebetulnya pada akhirnya. Berarti konsepnya kayak penjara gitu ya. Penjara, oke lah, oke. William Penjara selalu abadi. mengemukakan istilah-istilah baru ya. Ya, Enggak, jadi maksudnya biar lebih paham juga nih teman-teman memahaminya. oke. Jadi kan konsepnya kayak disiapkan suatu tempat untuk menghakimi seorang A. Oh iya iya. Orang iya, itu iya. sudah terdakwa Oh, salah, dia akan oke. disiksa. Ya, seperti penjara. Tapi oke. waktunya belum.
Udah. Ya. Waktunya ketika nanti kan. Untuk iblis waktunya belum. Untuk iblis waktunya belum. Ah. Tapi belum. Nah, karena dia merasa, wah aku akan tetap disiksa nih berarti. Tapi nggak tahu kapan. Iya. Nah, mumpung aku belum disiksa, aku cari temen. Aku cari teman Gitu berarti. sebanyak-banyaknya. Iya. Tapi konsepnya ketika dia cari temen, temennya ini disiksa duluan. Iya. Nggak sopan emang. Iyalah. Makanya jangan ikut Iya. iblis. Makanya iblis itu kan bapa segala dusta. Bapak segala dusta. Jadi dia menipu orang, dia Memperdaya. membuat orang merasa bersalah dan sebagainya. Pertama disuruh dibujuk supaya berdosa, setelah orang berdosa bukannya dibantuin nguatin malah dituduh-tuduh. Begitu ya. Dan akhirnya nanti ketika orang itu mati dia disiksa duluan dan seterusnya kayak gitu. Jadi iblis itu tipu muslihatnya tinggi. Dan nah ini menarik teman-teman. Iblis itu salah satu tujuan utamanya adalah menipu manusia. Ya, dengan jalan supaya sebanyak-banyaknya manusia itu bisa ikut mereka tersiksa di neraka. Ya. Jadi iblis, setan dan kawan-kawan itu tugas utamanya bukan nakut-nakutin. Tiba-tiba di satu malam yang kelam, di balik pohon pisang, di suatu tempat dekat kuburan, kita jalan sendiri lalu ada sesosok pocong kayak gitu. Itu apa gunanya gitu? Ya, kita kan tinggal kabur ya. Udah gitu. Iya. Kalau memang ngelihat kayak gitu ya. Jadi penampakan-penampakan yang mengerikan itu rasanya itu hanya tingkat rendahan lah. Gitu. Jadi jangan takut ya teman-teman ya, jalan di kuburan apa segala macam itu nggak usah takut. Karena itu level-level rendahan. Ketemunya anak magang berarti. Level yang paling tinggi, salah satu level yang paling tinggi adalah membujuk manusia berdosa, tetapi manusianya tetap percaya bahwa dia tidak berdosa. Oh. Gitu. Wah itu sudah level tinggi sekali. Bagaimana kebenaran bisa diputar balikkan. Dia mengira dia sedang melakukan kebenaran padahal dia berdosa. Gitu. Dia merasa, oh wow. Ya, nggak paham kan? Paham. Sehingga Paham. susah dinasehatin. Iya. Nggak bisa. Karena Oh. saya merasa benar gitu. Ya. Kalau misalnya orang itu ngerasa berdosa, dia udah melakukan dan dia merasa berdosa, ya kita mungkin bisa nasehatin dia, nguatkan dia kayak gitu, menghentikan dia kalau dia masih susah untuk keluar dari dosanya, kita bisa bantu untuk menghentikan itu. Tapi ketika iblis menipu orang sampai orang itu ndak bisa tahu bahwa dia sedang salah, dia tetap percaya bahwa dia benar, wah itu levelnya salah satu yang tertinggi. Gitu. Jadi bukan penampakan. Ya. Itu sebabnya saya ketika saya pahami hal ini, ketika jalan di kuburan itu enggak pernah takut apapun gitu. Makanya kalau nonton film horor ketawa Kak Melan. Waktu itu ya, betul ya. Iya. Iya. Terjawab ya kenapa ketawa. Yang lainnya takut ketawa sendiri. Oke. Mungkin kalau tadi bahas iblisnya belum disiksa, terus sekarang yang nyiksa siapa kalau manusia udah disiksa? Ini lagi ya. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kita ya. Ada orang yang mengaku turun ke neraka gitu ya. Dia dibawa oleh Tuhan Yesus. Oke. Oh ya. Perlu kasih inisial enggak? Nggak usah. Jangan. Sensitif, tapi kita semua tahu maksudnya apa. Tapi banyak. Banyak. Lalu di situ dia melihat ada tokoh-tokoh lah mungkin disebut ya, entah Iya. presiden ini atau Iya, rohaniawan ini disiksa oleh iblis, lalu iblisnya tertawa-tawa, lalu pakai trisula menusuk dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu jelas tidak sesuai dengan kebenaran yang digambarkan Alkitab. Iblis itu tidak diberi kekuasaan sejengkal pun terhadap neraka. Dia di situ disiksa, tersiksa oleh apapun itu, oleh api dan oleh segala macam yang akan ada di situ. Itu adalah gambaran ya, api dan gelap ya. Kalau sudah ada api kok gelap ya. Kita itu gambaran ya, gambaran yang digunakan oleh Alkitab terhadap sesuatu yang memang sangat
tidak bisa kita pahami sekarang karena kita kan ada di dunia apa 3 dimensi. materi lah ya 3 dimensi. Ya jadi nanti penyiksaannya bagaimana tidak tahu. Yang jelas di situ tersiksa dan itu betul-betul mengerikan. Iblis juga tersiksa di situ. Jadi dia lagi-lagi ya tidak dikasih kekuasaan sejengkal pun di neraka. Apalagi untuk menyiksa manusia. Lalu tertawa-tawa, hahaha. Oh. Gitu. Nggak ada seperti itu. Tapi kok bisa ada pakai inisial enggak? Enggak usah. Nggak usah. Ada orang-orang yang bersaksi dengan gegap gempita bahwa dia melihat manusia-manusia itu disiksa oleh iblis. Gitu. Nah, itu berarti dari mana? Kalau Alkitab tidak menggambarkan itu, di Alkitab menggambarkan bahwa iblis itu disiksa dan tidak diberikan kekuasaan untuk neraka. Berarti kesaksian orang itu betul apa enggak? Enggak, Enggak betul ya. enggak. Kan kita kiblatnya dari Alkitab. Kiblat kita dari Alkitab. Terus dia dapat penglihatan itu dari mana? Nah, mungkin teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Iya. Saya kasih 2 pilihan ya. Iya. Pilihan ganda. Boleh. Yang pertama dia ngarang. Yang kedua itu penglihatan dari iblis. Wush. Kayak gitu. Cuma dua kemungkinan. Satu lagi boleh nggak? Apa? Positif nih, Oh, positif positif. thinking. Jangan tegang dong. Oke. Yang satu dia membuat gambaran agar orang-orang tidak melakukan hal tersebut. Berarti ngarang. Iya, ngarang Iya, dong. Oh, jatuhnya Ngarang. satu ya. Ngarang. Dengan motivasi apapun dia ngarang. Oh, itu jatuhnya ngarang. Iya, oke. Ini akan membuat gambaran Membuat sendiri gambaran kan. sendiri. Iya. Iya. Ya nggak murni sendiri sih sebenarnya. Dia tetap mengambil dari Alkitab sedikit. Ya, Oh, ya. bisa di blend in gitu ya. Terus Ya di kolaborasi sama hasil ATM. pemikirannya sendiri. Kok ATM? amati tiru modifikasi. Oh ya, boleh. Biar nggak plek-ketiplek gitu ya. Iya betul dia kayak Boleh. ini kasih apa api-api gitu bisa enggak? Biar apa? Nggak ada yang di ada yang viral. udah lanjut. Balik. Maaf ya. Oke. Udah? Berarti nanti itu iblis disiksa bersama-sama dengan manusia berdosa nanti. Ya, betul. waktu Manusia berdosa yang tidak menerima Kristus. pada akhir zaman itu nanti ketika Yesus turun yang kedua kali. Ya, Itu momen iblis disiksa momen ketika iblis itu dilemparkan ke neraka. bersama dengan orang-orang yang saat itu tidak percaya. Ya, betul. Oke, sepertinya sudah cukup panjang nih pembahasan kita. Enggak terasa ya? Nggak terasa ya. Iya, kayak baru 5 menit, padahal udah 50 menit. Waduh. Aduh. Apa iya? Serius ya 50 ya? Serius? Oh. Iya. Iya ya. Bahasnya banyak ya hari ini. Ya Iya, sejarah, ya astrologi, Astrologi dong. Ya majas, ya, metafora. dan metafora. Ya. Oke. Mungkin untuk penutup pada episode kali ini bisa Kak Neno berikan closing statement. Closing statement, pokoknya ingat bahwa hal yang paling mungkin yang terbaik iblis lakukan adalah menipu. Menipu kita untuk kita jatuh ke dalam dosa. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Dia menipu telinga kita, menipu hati nurani kita sehingga seakan-akan kita bisa berbuat hal yang baik padahal kita salah. Ya, jadi kita harus menghindari itu dengan apa? Dengan kuasa firman Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus. Ya, jadi kita tetap berserah kepada Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Oke. Ya. Cukup ya sepertinya. Cukup. Untuk pembahasan kulit ari ini. Kulit. Iya kan kalau dikupas nanti Iya, satu betul, season. betul. Oh. Fania udah mau pulang ya. Oke. Oke, cukup sampai di sini teman-teman.
Ya mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lanjutan soal Lucifer dan kawan-kawannya bisa tulis di kolom komentar nanti di episode selanjutnya kita bahas. Oke. Oke. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ya. Apa? Bye-bye. Bye-bye. Oke. Bye-bye. 2, 3. Bye-bye. Nerders. Nantikan episode kami berikutnya. Sip. Ya, setahun.